Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya di UKSW Salatiga mau mendiskusikan soal hal yang penting, soal pemilu. Kebetulan kita kedatangan tamu luar biasa penting, salah satu maestro hukum tata negara Indonesia. Siapa beliau? Ini surprise-nya. Kita bersama Profesor Bagir Manan. Ditemani oleh Dr. Bayu Dianggono, mau bergosip bagaimana menjaga legitimasi pemilu di Indonesia dan membicarakan agar anak bangsa yang sedang menghadapi proses pemilu tidak saling berbenturan. Prof, salah satu hal yang kita mulai rasakan akhir-akhir ini adalah bagaimana luar biasanya friksi anak bangsa, dan salah satu isu yang mengemuka dari friksi itu adalah benturan di antara sesama pendukung pasangan calon. Lalu ada isu untuk mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Prof, seperti apa yang terjadi saat ini? Sebelum saya mencoba masuk kepada objek itu, perlu juga disadari pemilu bukan hal baru bagi rakyat Indonesia. Sudah sejak tahun 55 kita menyatakan pemilu. Setiap kali pemilu itu dilaksanakan, ternyata rakyat Indonesia itu dapat melaksanakan pemilu itu dengan aman, tertib, damai. Jadi kita sedang hanya mengulang apa yang sudah biasa kita lakukan. Nah, kalau kita bicara delegitimasi, legitimasi itu ada beberapa sumber delegitimasi. Pertama, delegitimasi dapat terjadi melalui prosedur hukum. Artinya hukumnya sendiri yang mendelegitimasi itu, ya. Dan nampaknya sampai sekarang hal itu nggak mungkin lah, gitu. Kemudian delegitimasi dapat terjadi secara politik dan sosial. Artinya kalau nanti kekuatan yang menentukan tidak bisa menerima hasil pemilu itu, ya. Delegitimasi itu ada dua hal itu, Bung Ferry, yaitu delegitimasi sebelum pemilu maupun hasil pemilunya. Nah, sebelum pemilu, delegitimasi itu dapat terjadi dengan cara-cara membuat keadaan sehingga tidak mungkin pemilu itu dilaksanakan, gitu ya. Atau nanti dalam proses pemilunya sendiri, gitu, sehingga hasilnya dianggap tidak dapat terima hasilnya itu. Jadi yang kedua adalah delegitimasi pada hasil pemilunya itu. Nah itu saya sendiri secara pribadi tidak melihat itu suatu kenyataan real bahwa akan terjadi seperti itu. Hanya sekedar isu saja, gitu ya. Saya yakin kita dapat melalui ini dengan baik, ya. Itu. Prof percaya ini akan ada kedewasaan? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa pengalaman kita sejak tahun 55 dan sudah berkali-kali nanti pemilu itu, ternyata kita dapat melaksanakan itu dengan baik. Terlepas daripada bahwa ada pemilu yang tidak mencerminkan betul kehendak rakyat dan sebagainya, tapi prosesnya berjalan sangat tertib, sangat damai. Ada pertanyaan, Pak Bayu? Ya, Prof Bagir, beberapa waktu lalu ada sejumlah pihak yang mempertanyakan bagaimana peran peradilan konstitusional kita, yaitu Mahkamah Konstitusi, sejauh mana sih fungsi MK untuk kemudian mengadili perselisihan hasil pemilu. Karena sejak 2004, 2009, dan 2014 kan kita sudah mengenal satu sistem untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Bagaimana pandangan Prof Bagir soal itu? Pertama, sebagai badan peradilan tentu fungsi badan peradilan Mahkamah Konstitusi itu adalah fungsi yang sifatnya menunggu kalau ada sengketa. Itu kalau ada sengketa, itu baru
Kalau sengketa konstitusional baru ke Mahkamah Konstitusi. Saya di beberapa tempat di lingkungan pers menyampaikan pertemuan kita bahwa salah satu yang kita harapkan dari hasil pemilu yang akan datang itu, selain kita menghasilkan orang-orang yang kita harapkan berintegritas, clean dan sebagainya, kita juga berharap bahwa seperti tadi dikatakan Bung Peri adalah ada kedewasaan berdemokrasi. Salah satu wujud kedewasaan berdemokrasi itu adalah kesiapan untuk kalah, kesiapan untuk menang. Pada suatu saat kita kalah, ya kalah gitu. Nah, bahwa secara hukum orang-orang itu berhak mempersoalkan, dia tetap juga harus tunduk pada aturan hukumnya. Tidak bisa dia menggunakan satu lembaga hukum, Mahkamah Konstitusi, untuk hal-hal yang sebetulnya tidak punya landasan hukum yang baik. Yang saya khawatirkan, seperti dulu pilkada itu, orang tidak siap kalah, semua persoalan mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi harus bisa melihat ini, apakah ini memang persoalan hukum atau persoalan yang dihukum-hukumkan. Pada saat soal itu dihukum-hukumkan, Mahkamah Konstitusi harus tegas, tidak bisa menolak perkara seperti itu. Ketegasan itu penting. Ya, pandangan Prof. Bagir soal pribadi ini, soal ada yang mungkin mengatakan kalau kita merasa pemilu ini tidak sesuai dengan harapan, kemudian mengarahkan ke people power, masih relevan nggak sih people power itu di tengah kita udah sistem pemilu seperti ini? People power, taruhlah yang mimpi people power itu adalah terlalu mengenang tahun 98 atau generasi lebih jauh lagi mengenang 966. Satu people power, satu gerakan revolusioner itu memenuhi syarat-syarat objektif tertentu, tidak bisa diciptakan. Itu satu proses itu. Bahwa momentum revolusi, momentum gerakan people power itu hanya sekedar momentum. Semua kondisi-kondisi objektif sudah harus ada gitu. Nah, itu saya tidak melihat kondisi objektif seperti itu. Saya ambil cerita gitu ya, dongeng ya. Ketika revolusi Oktober 17 di Rusia, Lenin kan tidak ada di Rusia karena dia dibuang gitu. Kemudian diberitahu bahwa ini sudah revolusi, dia masih ragu-ragu apa benar ini terjadi beneran gitu ya. Baru setelah beberapa waktu kemudian dia datang. Begitu juga Bung Syahrir di Indonesia, ketika proklamasi 1745, Bung Syahrir ragu-ragu gitu, apa benar kita ini sudah sanggup mempertahankan, membuat merdeka betul dan sebagainya. Beliau sengaja pergi melihat ke daerah-daerah, melihat oh memang rakyat betul-betul ingin merdeka. Yaitu beliau dengan teguh ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu soal momentum, tidak bisa diciptakan. Kalau orang menghayal-hayal akan membuat people power tanpa satu kondisi objektif tertentu, itu dari pelajarannya, dari teorinya omong kosong. Terakhir, Prof, pesan singkat untuk seluruh masyarakat Indonesia yang akan menghadapi pemilu. Nah, apa pesannya? Saya di beberapa tempat mengenang pidato Bung Hatta. 2 hari sebelum pemilihan umum tahun 55, Bung Hatta mengatakan, datanglah ke kotak suara, gunakan hak pilih. Mengapa? Itulah saat Anda menunjukkan Anda memerintah diri sendiri. Saat Anda menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan Anda. Saya pikir bahwa argumentasi Bung Hatta masih tetap relevan pada kita pada saat sekarang ini. Tapi nggak boleh golput nggak? Golput nggak? Golput itu hak. Itu hak. Ya, itu pesan singkat dari Prof. Bagir. Banyak hal yang menarik, walaupun ini singkat. Ada cerita soal pemilu 1955 dan betapa pentingnya proses penyelenggaraan pemilu. Kita cabut dulu. Terima kasih Prof. Bagir. Mas Bayu, ada Pos Hermawan juga di sini. Ada banyak ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.